Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Reja yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk melanjutkan sesi interview kali ini, yang dimana diberikan kepada saya tugas simulasi analisis data, dan saya sekarang ingin menyampaikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul analisis deskriptif mengenai produk jarak. Dengan tujuan analisisnya yaitu menganalisis pengaruh promosi terhadap volume penjualan, serta mengidentifikasi faktor lain seperti produk, posisi produk, harga, dan segmentasi konsumen yang mempengaruhi penjualan. Sumber dan gambaran datanya saya dari Himpunan Mahasiswa Sains Data. Dataset ini digunakan sebagai data simulasi dan berisi informasi produk retail dengan total lebih dari 20.000 data observasi. Lalu, tahapan pengolahan datanya yaitu menentukan tujuan analisis, memahami dan membersihkan data, mengelompokkan, mengeksplorasi data, melakukan analisis deskriptif, menarik insight, dan menarik kesimpulan. Hasil analisisnya yaitu pengaruh promosi terhadap volume penjualan. Sebagian besar volume penjualan berasal dari produk yang mendapatkan promosi. Bisa dilihat pada tabel di samping kiri, di mana produk yang mendapatkan promosi itu angkanya jauh lebih besar dibandingkan produk yang tidak mendapatkan promosi. Dan persenannya juga bisa dilihat pada gambar di samping kanan. Produk yang mendapatkan promosi persenannya yaitu 54% dibandingkan produk yang tidak mendapatkan promosi yaitu sebanyak 46%. Lalu yang berikutnya pengaruh posisi produk terhadap volume penjualan. Posisi yang lebih strategis seperti end cap dan front of store memiliki tingkat visibilitas yang lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan volume penjualan. Tetapi menurut data penjualan dan menurut diagram batang di samping kanan, posisi Iceland memiliki volume penjualan yang tinggi, sehingga posisi produk cenderung tidak berpengaruh terhadap volume penjualan. Hubungan harga produk terhadap volume penjualan bisa dilihat pada scatter plot yang ada di gambar. Volume penjualan harga yang lebih rendah cenderung memiliki volume penjualan yang lebih tinggi. Lalu perbandingan volume penjualan berdasarkan gender, segmentasi gender, laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari diagram dan dari tabel tersebut bahwa produk untuk kategori woman atau wanita memiliki kontribusi penjualan yang lebih besar, yaitu sebanyak 15 juta sekian dibandingkan dengan laki-laki. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis deskriptif atau analisis data terhadap data penjualan produk retail, promosi menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap volume penjualan dibandingkan produk tanpa promosi. Lalu, faktor posisi produk yang lebih strategis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Lalu dari sisi harga, produk dengan harga yang lebih rendah umumnya memiliki volume penjualan yang lebih tinggi, meskipun terdapat variasi pada beberapa kategori. Sementara itu, segmentasi gender menunjukkan bahwa produk kategori wanita memiliki kontribusi penjualan yang lebih besar dibandingkan kategori pria. Dan secara keseluruhan, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa promosi, harga, dan segmentasi konsumen merupakan faktor penting yang mempengaruhi penjualan produk retail di Zara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.